Ya, saya mendapat banyak tekanan di rumah. Sampai satu waktu mama saya saking marahnya, dia lempar pisau ke saya. Terus dia bilang, kata mama saya, kamu harus bunuh mama atau keluar dari Islam. Saya nggak bisa jawab, saya sedih banget gitu. Saya kalau lagi suka terbayang gitu, saya suka sedih gitu. Soalnya waktu itu mama saya sampai pukul-pukul dirinya sendiri. Saya seperti menyiksa mama saya sedih gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Dukung dakwah Haji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Nilawati, nama Cina saya La Yunshen, tapi saya biasa dipanggil Yun Yun. Dulu saya agamanya Buddha, ya karena ikut orang tua saja. Lalu sampai saya sudah mulai kerja, saya sering bingung apa yang saya lakukan ini, saya bilang gitu. Saya anak paling besar, adik saya 2. Papa mama saya keturunan Cina juga, tapi nggak asli dari Cina. Setelah saya kerja itu, saya baru sadar bahwa apa ritual saya yang lakukan ini sepertinya nggak ada artinya gitu. Jadi saya suka ikut-ikut temen. Waktu itu saya ikut temen saya kebaktian di kantornya. Terus saya juga ikut kebaktian di gereja dekat rumah. Sampai berjalan hampir setengah tahun kalau nggak salah. Setelah itu saya ketemu temen satu gedung tapi bukan satu kantor. Temen itu sering ketemu, sering main gitu. Terus nanya-nanya sama saya, soalnya dia sering lihat saya ikut kebaktian. Dia meminjamkan, dia bilang mau nggak baca buku Islam katanya gitu. Baca-baca buku, saya bilang boleh, baca-baca buku aja nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi saya coba baca-baca, ada satu bukunya yang menarik, yaitu judulnya Mengenal Kebenaran Yesus dalam versi Islam dan Kristen. Sebelumnya kan saya udah ikut gereja, jadi saya ada bayangan gitu tentang Yesus Kristus katanya. Tapi sejak saya ikut yang kebaktian itu, saya juga nggak ada yang berarti gitu di hati saya, kosong gitu ya. Terus sesudah saya baca satu buku itu, saya senang gitu, kayaknya kena di hati saya rasa adem. Terus saya banyak-banyak baca buku lagi. Akhirnya saya penasaran, saya tanya sama teman saya itu, kalau mau masuk Islam tuh bagaimana caranya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, serius kamu mau masuk Islam, dia bilang. Harus baca syahadat, dia bilang. Tapi sebelum saya, dulunya lagi saya masih sekolah, saya sering lihat teman saya tuh ini, wudu. Jadi sebenarnya saya itu ikut kursus, jadi dari jam 1 sampai jam 4. Jadi itu teman saya, dia sholat zuhur dan sholat asar. Saya bingung. Waktu jam 1 itu dia ke WC, dia wudu, dia sholat.
Terus udah jam 3 dia gitu lagi, saya bingung, saya bilang kenapa kamu sering cuci-cuci muka, saya bilang gitu. Saya kalau mau sholat harus begitu katanya. Wah bersihkah banget kamu ya, saya bilang gitu. Emang sehari kamu berapa kali sholatnya? 5. Wah saya kayak kagum gitu ya, saya seneng sejak dengar itu. Wah bagus sih berarti, kenapa cuci sampai banyak gitu ya, saya bilang. Bersih sekali, saya bilang gitu. Nah terus yang sejak saya baca buku itu saya jadi kebayang lagi teman saya itu. Oh luar biasa, saya bilang. Islam itu indah ya, saya bilang. Bagus banget, bersih lagi, saya bilang. Akhirnya saya udah pikir-pikir, sesudah nanya sama teman saya itu baca syahadat bagaimana, di mana. Saya bertekad, saya bilang biarinlah, saya ambil jalan ini. Semoga saya dapat kemudahan, saya bilang gitu. Jadi akhirnya saya baca syahadat di Masjid Al-Azhar. Saya diam-diam, orang tua saya nggak tahu. Saya udah tahu lah pasti menentang gitu ya. Sesudah itu saya coba-coba sholat, tapi sholatnya juga nggak bisa full. Sholatnya sambil sambil pegang buku gitu, soalnya belum hafal. Terus satu hari lagi mau sholat isya, hujan. Terus adik saya ada di kamar, biasa saya sholatnya di kamar. Adik saya juga nggak tahu saya udah masuk Islam. Terus saya sholat di luar. Udah sholat di luar, saya lupa sejadahnya sama mukena saya taruh di ruangan itu. Enggak saya bawa ke kamar, diumpetin. Besok paginya ketemu sama mama saya. Mama saya bingung. Ini baju sembahyang siapa? Katanya gitu. Terus saya diem aja, aduh iya saya lupa, saya bilang. Terus ditanyain ke pembantu bilang itu bukan punya saya, dia bilang gitu. Punya siapa ini, dia teriak-teriak, mama saya marah-marah terus. Akhirnya saya ngaku, punya Yun, saya bilang gitu. Terus saya dimarahin. Kapan kamu masuk Islam? Kenapa kamu bisa begitu? Wah saya dimarahin terus, pokoknya saya nggak dikasih kesempatan untuk jawab, ditanyain terus menerus. Terus akhirnya mama saya saking marahnya, mukena saya digunting-gunting, sajadah saya mau dibakar gitu, tapi nggak bisa karena tebel. Saya cuma nangis aja, saya sedih, saya bingung gimana rasanya, hatinya meledak gitu, bingung saya. Jadi akhirnya dari kejadian itu saya sering ngumpet di kamar, saya diem aja. Kalau mau sholat saya pakai kaos yang tangan panjang, saya tutup kepala saya pakai selimut. Saya waktu itu lagi berhenti kerja, jadi saya banyakan di rumah. Terus teman saya yang ngajak saya masuk Islam itu, dia pernah pesen kalau ada apa-apa telepon saya, dia bilang. Nanti saya bantu kamu. Terus saya telepon dia. Saya sedih gitu, saya ceritain semuanya sama teman saya itu. Terus teman saya menawarkan keluar dari rumah, dia bilang, daripada kamu nanti Islamnya goyah, keluar dari Islam kan lebih susah, dia bilang, nggak boleh. Terus saya bilang, saya nggak akan keluar dari Islam, saya nggak mau sia-siakan hidayah yang saya dapat, saya bilang gitu. Ya, saya mendapat banyak tekanan di rumah, sampai satu waktu mama saya saking marahnya, dia lempar pisau ke saya. Terus dia bilang, kata mama saya, kamu harus bunuh mama atau keluar dari Islam. Saya nggak bisa jawab, saya sedih banget gitu. Saya kalau lagi suka terbayang gitu, saya suka sedih gitu. Soalnya waktu itu mama saya sampai pukul-pukul dirinya sendiri.
saya seperti menyiksa mama saya sedih gitu loh. Kalau udah mama saya udah begitu nekat gitu, saya kunci diri di dalam kamar, saya nggak berani keluar. Itu saya cerita sama teman saya itu yang ngajak saya masuk Islam. Dia bilang, kamu keluar aja dari rumah, dia bilang, keluar diam-diam supaya mama kamu nggak menekan kamu lagi. Soalnya saya bingung, saya ditekan suruh bunuh mama saya atau keluar dari Islam, dua-duanya sama-sama berat. Saya nggak bisa milih itu. Terus akhirnya satu waktu saya diam-diam keluar rumah. Saya kos di lain tempat. Saya putus komunikasi sama mama saya, tapi saya sering telepon adik saya di kantornya. Nanya keadaan mama saya. Yang paling menentang memang mama saya. Papa saya juga sebenarnya menentang, tapi dia udah memaklumi, udah mengerti gitu. Kata papa saya, nggak apa-apa itu kalau agama yang dia pilih, biarin aja. Tapi mama saya nggak terima. Dia selalu berulang-ulang bilang, bunuh mama atau keluar dari Islam. Dia bilang gitu. Terus akhirnya saya keluar dari rumah. Saya masih nanya adik-adik saya. Katanya adik saya masih menentang, dibilang gitu. Ya udah, saya akhirnya kos terus menerus. Di situ saya ditemenin teman saya yang mengajak saya ke Islam. Saya setiap hari saya bingung gitu. Soalnya zaman dulu kan belum begitu banyak yayasan seperti sekarang yang bisa untuk konsultasi atau minta bimbingan. Jadi saya banyak baca buku aja, menjalani ibadah dengan buku. 2 tahun saya mencoba mendalami Islam dengan tanpa bimbingan dari guru, cuma belajar Iqra waktu itu saya, sama dari buku-buku saja saya belajar. Akhirnya sesudah saya menikah, tapi mama saya masih menentang. Dia terus menentang. Kalau saya telepon, mama saya selalu menanyakan, udah keluar dari Islam belum? Katanya gitu. Kamu harus keluar dari Islam, dia bilang. Mama nggak terima kalau kamu belum keluar dari Islam, katanya gitu. Ya saya kalau udah gitu, saya suka bilang, ya nggak akan lepas dari Islam asal mama tahu aja, saya bilang gitu. Tapi mama saya tetap dia menentang terus menerus. Sesudah saya menikah itu, saya akhirnya punya anak. Nah sejak saya punya anak, mama saya mulai lembut hatinya, dia mau menerima. Jadi tapi kalau saya sembahyang, dia nggak kasih juga. Dia bilang nggak usah begitu, nggak usah sembahyang, katanya gitu. Jadi saya kalau mau sholat saya suka diam-diam curi waktu. Itu kalau saya lagi berkunjung ke mama saya mau sholat nggak bisa. Saya suka nyuri waktu di kamar pembantu saya sholatnya. Tapi bertambah waktu, mama saya kan ada sakit, dia suka sering konsul ke rumah sakit. Jadi hanya saya yang bisa menemani, adik-adik saya nggak bisa, sibuk semua. Sepertinya mama saya juga jadi bagaimana gitu kali ya, soalnya dulu dia kan menentang saya, tapi akhirnya saya yang dekat sama mama saya. Jadi kalau di rumah sakit tuh lama, saya berjam-jam. Saya suka bilang, mau sholat dulu ya, saya bilang gitu. Terus mama saya suka, apa-apaan sih kamu, katanya gitu. Nggak usah, temenin mama aja di sini, dia bilang. Akhirnya saya nyuri waktu, mau ke WC, saya bilang gitu. Saya dapat nyuri beberapa menit, 5 menit paling enggak lah, saya bisa sholat akhirnya. Itu jalan sampai 5 tahun saya bolak-balik rumah sakit itu nemenin mama saya.
Sudah belakangan ini kalau mama saya lagi menemani mama saya bilang, "Ma, seperti biasa mau sholat dulu ya," saya bilang gitu. Mama saya akhirnya megang tangan saya, dia bilang, "Iya ya, kamu jangan lama-lama sholatnya," katanya. "Mama nggak takut sendirian," katanya gitu. Iya, saya bilang. Kan selama ini nggak lama, saya bilang gitu. Padahal saya ke WC waktu itu. Bilangnya ke WC sama mama saya. Ya, pokoknya sejak sebenarnya mama saya mulai lembut hatinya sejak saya punya anak. Dan udah anak kedua, mama saya udah semakin menerima gitu ya. Jadi kalau mau makan, saya kadang-kadang dikasih tahu, "Ini kamu nggak boleh makan, ada babinya," katanya gitu. Kalau papa saya dia nggak pernah menentang, nggak pernah bantah, juga nggak kelihatan mendukung juga, nggak ada pendapatnya itu. Tapi papa saya nggak menentang keras seperti mama saya. Kalau adik-adik saya, terserah kamu mau ambil jalan itu, ya terserah, itu jalan kamu, kata adik-adik saya gitu. Jadi akhirnya saya bertekad, saya nggak akan keluar dari Islam sama sekali, biarpun mama saya menentang terus-menerus. Jadi saya pertahankan. Alhamdulillah, tambah waktu mama saya udah mulai menerima. Tapi hanya satu kekurangan. Mama saya masih belum menerima bila saya berhijab di depan mama saya. Dulu sebelumnya kan saya agamanya Buddha. Itu juga apa yang saya sembah juga tidak nampak. Dan saya hanya ikut-ikutan. Itu yang saya lakukan ritual, sepertinya hati saya nggak kosong gitu, nggak ada artinya. Saya bilang, "Ini ngapain ya?" Saya bilang gitu. Terus saya suka mikir, dunia ini siapa yang cipta? Saya bilang gitu. Waktu itu kan dalam agama Buddha saya, pelajarannya tuh bahwa alam semesta itu terjadi dengan begitu saja katanya. Terus saya berpikir, nggak mungkin, saya bilang gitu. Pasti ada yang menciptakan, saya bilang. Dan itu pemikiran saya. Terus sudah saya tahu Islam, saya baca banyak buku, saya sepertinya bisa memahami gitu bahwa semua ini nggak terjadi dengan begitu saja, pasti ada yang ciptakan yang maha besar. Makanya saya yakin, saya bilang, Allah memang ada, saya bilang. Nggak mungkin semuanya terjadi begitu saja. Jadi pasti ada yang maha besar yang menciptakannya. Dalam menjalankan ibadah, waktu sebelumnya yang awal saya Buddha, saya kan tidak mengerti bahasanya. Juga saya tidak merasakan kesejukan di hati saya gitu, seperti kosong. Terus saya coba ke Kristen, dengan bahasa yang saya mengerti, saya nggak merasakan ketenangan juga. Saya merasa kosong. Saya juga waktu itu sebenarnya ngambang, saya bingung apa ya yang saya cari, saya bilang gitu. Nah ya, sejak saya kenal Islam, gara-gara baca buku satu itu, justru saya merasa sejuk. Saya bilang, kok saya baca cerita ini aja, saya tenang gitu ya, saya mau mempelajari di dalam. Dan ternyata sudah saya di Islam, biarpun banyak beberapa huruf Arab yang saya tidak mengerti, tapi saya bisa merasakan keagungan ininya, keagungan kandungannya gitu di dalam Islam itu. Pokoknya saya merasakan hati saya seperti disiram air sejuk gitu. Jadi kalau saya sholat, kadang-kadang ya memang banyak cobaan, banyak godaan, tapi saya merasa tenang sesudah sholat. Karena saya berpikir bahwa saya butuh sholat ini untuk ketenangan saya. Jadi saya tetap menjalankan dan mau memperdalam lebih banyak lagi Islam.
selama ini sih teman dekat saya itu tidak ada yang ajak saya untuk masuk agamanya gitu. Cuma ada satu teman saya sempat komentar waktu itu, dia belum tahu saya Islam. Dia menceritakan temannya yang seperti saya juga mualaf. Dia bilang, kasiannya dia, kok dia masuk Islam sih, dia bilang gitu. Teman saya itu yang masuk Islam sebelumnya agamanya Kristen. Dia masuk Islam, saya tidak tahu ceritanya bagaimana. Tapi teman saya yang mengatakan bahwa mengatakan dia kasihan masuk Islam, saya diam saja, saya belum menanggapi gitu. Terus sudah beberapa lama kalau lagi ngobrol-ngobrol, akhirnya saya ngomong, saya juga Islam. Oh, kamu Islam? Dia bilang gitu. Iya, kenapa? Saya bilang. Ya nggak apa-apa sih, jadi malu dia ternyata saya juga Islam. Tapi tidak ada, teman saya tidak pernah ada yang mengajak-ajak saya masuk agama lain gitu. Mereka bisa toleransi, bisa memaklumi. Saya nggak ngerti mama saya kenapa menolak Islam, mungkin karena pandangan dia Islam itu buruk kali ya, soalnya selama waktu itu kan banyak seperti kayak preman-preman gitu kan. Dalam pikiran dia tuh mereka semua Islam. Ya mungkin memang mereka Islam tapi Islamnya hanya nama saja. Tidak Islam sesungguhnya. Jadi dalam pikiran mama sih saya tuh Islam miskin, buruk gitu, suka berbuat kejam, berbuat jahat, terus mabuk-mabukan, yang perempuannya bagaimana, menurut mama saya seperti itu. Tapi mungkin dalam pikiran dia yang terutama tuh Islam itu miskin, dalam pikiran mereka, dalam pikiran mama saya. Ya saya nggak bisa membantah itu karena mama saya belum lihat secara keseluruhan ya, cuma garis lingkup kecilnya saja. Coba kalau mama saya dibawa ke masjid yang besar-besar, pasti mama saya kagum kali ya. Saya juga belum pernah mencobanya itu. Iya pernah, saya sekali diajak ke dukun, kayak dukun yang orang Cina gitu yang pakai hio-hio gitu. Saya pernah diajak waktu itu, saya udah lupa, naik mobil cukup jauh sih. Di situ dukunnya saya disuruh duduk diam, jadi dukun itu membaca saya. Terus nggak lama berbicara dengan mama saya. Terus saya nggak gitu jelas suaranya, yang saya ngerti kayaknya garis besarnya begini. Dia bilang, ini anak tuh Islamnya kuat katanya. Dia masuk Islam bukan tergantung lelaki itu yang teman saya ngajak Islam itu. Ya waktu itu seperti itu. Tapi yang seperti yang saya dikasih air minum mungkin tanpa sadar ya, soalnya kan air minum saya diisi air, jadi saya langsung minum aja. Itu dikasih bukan di depan mata saya sih. Jadi tiba-tiba aja secara refleks aja saya suka ambil minum, kan gelas saya suka ditaro. Jadi nggak ambil gelas, udah minum cuci, nggak seperti itu. Jadi ambil satu gelas taro, besok malamnya udah selesai baru dicuci. Jadi di gelas itu ditaro gitu aja, ada air gitu. Jadi saya minum. Saya nggak tahu. Siapa si Mami? Mami itu selama ini yang biasanya keras sampai bertahun-tahun. Bagaimana? Apakah dia udah mulai lembut nantinya? Apa tetap masih keras sampai sekarang? Apa udah berubah? Sudah berubah sih, udah berubah banyak. Berubah banyak. Cuma yang satu nggak terima kalau saya berhijab di depan mama saya, disuruh lepas.
Itu aja. Tapi kalau saya mau sholat, mau minta waktu sholat gitu, dikasih sama dia. Itu boleh. Udah bisa. Udah boleh. Ada berapa orang aja yang udah Islam sekarang keluarga? Cuma ada yang malam membuatnya. Mungkin coba tanya. Nggak ada. Cuma saya sendiri. Saudara saya itu. Buat saya ibadah itu seperti kebutuhan. Jadi kalau saya nggak ibadah, saya seperti belum makan, atau belum mandi, atau belum tidur. Jadi suatu kebutuhan buat saya. Saya kalau lihat orang Islam tapi tidak sholat, saya menyayangkan. Soalnya nanti yang akan dihisap itu adalah sholatnya dulu. Yang biarpun sholat kita benar atau tidak, yang penting kita berikhtiar, kita jalankan. Jadi menurut saya itu udah suatu kebutuhan dan keharusan sholat itu. Ya, saya seperti pengalaman saya ya waktu itu, karena saya seperti berjuang sendiri, saya tidak ada komunitas, cuma teman Islam saya saja yang ada di lingkungan saya gitu kan. Jadi saya memang susah buat saya waktu itu, tapi alhamdulillah saya tidak goyah gitu ya dari Islam. Kalau menurut saya buat mualaf baru, mereka harus yakin-yakinnya bahwa Allah itu selalu menolong kita yang pasrah dengan Allah. Ya, selain itu karena sekarang sudah banyak lebih terbuka, banyak komunitas, lebih banyak, jadi bisa saling berbagi. Jangan merasa sendiri dan menanggung penderitaan itu sendiri. Ya, yang terpenting bahwa yakin udah masuk Islam itu Allah selalu menolong kita. Biarpun kita belum minta, pasti Allah sudah mengetahuinya. Jadi kita yakinnya juga mencari komunitas yang kuat, yang benar-benar Islamnya jangan hanya perkumpulan saja gitu. Ya itu aja.